Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Jadi di video kali ini Jokastoy mau ngebahas project solo Chris Evans yang dikabarkan itu sedang dalam tahap development atau pengembangan di Marvel Studios. Pasti kalian sudah pada tahu ya project apa yang dimaksud ini. Project solonya Chris Evans yaitu project Captain America Steve Rogers ketika dia mengembalikan batu Infinity Stone yang dipinjam oleh para Avengers di film Avengers Endgame. Jujur aku sangat penasaran banget ya bagaimana prosesnya Steve Rogers ini mengembalikan kelima batu Infinity Stone dan bagaimana He Who Remain maupun Time Variance Authority itu memperbolehkan tindakan Steve Rogers itu. Walaupun banyak teorinya di luar sana teman-teman dan sudah sering banget Jokastoy bahas, tetapi kan pasti seru ya melihat prosesnya dan bagaimana nih Steve Rogers mengembalikan Infinity Stone hingga ia berakhir menjadi tua, terduduk di samping danau dan ditemui oleh Sam Wilson. Yuk kita bahas aja ya tentang project ini, tapi sebelum itu bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, nggak usah berlanjut, here we go. Jadi beberapa waktu yang lalu itu sudah dikonfirmasi nih ya, rumornya bahwa Marvel Studios itu sedang mengembangkan dan development project baik series maupun film bioskop untuk menceritakan cerita tentang Steve Rogers atau Captain America ketika ia mengembalikan Infinity Stone yang dipinjam oleh para Avengers di berbagai timeline. Total ada 5 batu Infinity Stone dari 5 timeline yang berbeda. Di mana project ini akan berfokus kepada cerita Steve Rogers, bagaimana ia bisa mengembalikan batu-batu Infinity Stone itu, bagaimana Steve Rogers bisa ke timelinenya Peggy Carter dan berdansa dengannya untuk membayar hutangnya tersebut, dan bagaimana nih reaksi dari Red Skull ketika melihat Captain America lah yang mengembalikan Infinity Stone, Soul Stone. Dan apakah dengan mengembalikan Soul Stone akan mengembalikan kembali Natasha Romanoff atau korban yang sudah mati karena mengambil Soul Stone? Dan penjelasan lebih rinci bagaimana Steve Rogers bisa menua di timeline yang sama, yaitu timeline utama MCU di akhir Avengers Endgame. Karena itu masih banyak pertanyaan ya teman-teman, dan masih banyak teori juga di luar sana. Apalagi ketika sudah muncul series Loki yang membahas tentang percabangan timeline, branch timeline, dan variant. Harusnya sih kalau ada yang seperti ini ditangkap TVA ya. Nah, kok bisa lolos? Nah, akan banyak banget pertanyaan yang bisa terjawab jika memang Marvel Studios itu dan juga melanjutkan mengembangkan untuk membuat project solo Steve Rogers Captain America The Man Out of Time. Belum ada konfirmasi resmi teman-teman ya terkait project Steve Rogers yang akan mengembalikan batu-batu Infinity Stone ini akan berbentuk series di Disney Plus atau akan dibuat film box office movies. Tapi kalau dari Jokastoy sendiri teman-teman ya, aku lebih prefer ke film yang rilis di bioskop biar hype-nya dapet ya guys. Walaupun memang sih kalau ngomongin tentang project Steve Rogers mengembalikan Infinity Stone ini kayak sudah telat banget 4 tahun dari berakhirnya event Avengers Endgame. Hype-nya juga sudah turun. Tapi para fans Marvel pasti masih penasaran bagaimana nih proses dan juga perjalanan petualangan Steve Rogers The Man Out of Time dalam mengembalikan batu-batu Infinity Stone ini di berbagai timeline. Jadi walaupun memang sudah nggak hype lagi dan sudah kayak telat gitu projectnya, tetapi masih tetap bisa dilanjutkan dan dibuat. Dan juga agak nggak respect ya guys kalau project Captain America Steve Rogers ini The First Avengers cuman ditaruh di Disney Plus layanan streaming gitu. Agak kayak kurang ya. Akan lebih oke dan lebih bisa menghargai lagi karakter Steve Rogers Captain America ini jika memang project solonya ini tentang pengembalian batu Infinity Stone itu dibuat film di bioskop dan dirilis di bioskop juga. Ngomongin project solo Steve Rogers Captain America ini, jadi kan ada 5 batu Infinity Stone tuh yang harus dikembalikan oleh Steve Rogers bersamaan dengan palu Mjolnir Thor juga. Yang pertama Time Stone, Steve Rogers pasti harus mengembalikannya ke The Ancient One. Kemudian ada Reality Stone yang juga akan dikembalikan oleh Steve Rogers ke Asgard bersamaan dengan palu Mjolnirnya si Thor yang ada di timeline itu. Kemudian ada Power Stone yang disembunyikan di sebuah orb di planet Morak di dalam sebuah kuil. Nah, nanti itu juga Steve Rogers harus mengembalikan kembali
ke situ ya teman-teman. Berikutnya ada milestone yang harus dikembalikan Steve Rogers juga bersamaan pada event Avengers 2012 ya, Battle of New York. Nah, kalau untuk Tesseract-nya sendiri, ini Steve Rogers paling belakang atau paling akhir nih mengembalikan ke timeline, tepatnya di masa S.H.I.E.L.D. di bawah basement underground fasilitas Camp Lake, New Jersey. Itu kan Steve Rogers balikin Space Stone udah berbentuk space. Nah, gimana dia balikin lagi berbentuk cube atau kotak gitu, nggak usah ditanya ya. Nanti ada penjelasannya kalau memang proyeknya jadi dibuat guys. Nah, di terakhiran ini nih Steve Rogers ngembaliin Space Stone. Di masa itu ia ketemu dengan Peggy Carter yang pada saat itu sudah dapat jabatan mendirikan S.H.I.E.L.D. ya guys. Nah, di sini nih akhirnya Steve Rogers memiliki ide, gimana nih, kayaknya gue harus stay dulu deh di timeline ini dan membayar hutang dansanya kepada Peggy Carter ini guys. Alhasil Steve Rogers pun menggunakan PIM particle untuk kembali ke timeline setelah ia beku atau menghilang ya guys ya. Jadi dia ini berdansa dengan Peggy Carter ini sekitaran timeline 1946 pada saat dirinya sendiri di timeline itu sedang frozen atau membeku dan masih belum ditemukan. Karena memang Steve Rogers itu memilih masa atau timeline di mana dirinya itu membeku guys. Jadi dia nggak mau ada dua Captain America di timeline yang bersamaan, di waktu yang bersamaan dan masih aktif gitu. Nah, jadi kan kalau salah satu Steve Rogers-nya itu membeku, jadi dia masih bisa lah stay dengan Peggy Carter. Apakah sesudah dansa ini Steve Rogers langsung kembali ke timeline-nya? Tentu tidak ya teman-teman. Kalau ia langsung melakukan hal itu, pasti ia masih muda di timeline ini. Tapi tidak, dia tetap stay di timeline ini sampai ia menua bersama si Peggy Carter ini. Nah, ini nih yang masih banyak pertanyaan. Setelah dia tua bersama Peggy Carter, dia ini menikah nggak dengan Peggy Carter? Ada anak nggak? Apakah Sharon Carter ini kemungkinan adalah keturunannya sendiri? Tapi nggak mungkin ya, orang dia kan ngajak ciuman gitu ya dengan Sharon Carter. Kalau menurut aku sih, Peggy Carter itu sudah tahu bahwa Steve Rogers ini berasal dari masa depan ketika mengajaknya berdansa. Jadi Steve Rogers tetap berada di sekelilingnya Peggy Carter dan menua bersama gitu. Sedangkan Peggy Carter kemungkinan sudah menikah pada tahun itu teman-teman ya. Sedangkan Steve Rogers, ia tidak ditangkap TVA karena ia ya udah berdiam diri aja gitu, tidak mempengaruhi event-event besar yang akan memunculkan branch timeline, dan aman dari tangkapan Time Variance Authority ketika masih dipimpin oleh He Who Remains pastinya. Makanya si Steve Rogers ini kayak safety dan gak ditangkap TVA sampai dia menua. Nah, ketika dia sudah menua, baru deh dia atur lagi alat time travelnya itu pergi ke timeline di mana ia berada di samping Sam Wilson ini di danau ini teman-teman ya, sembari memberikan shield-nya. Itu sih teorinya ya. Atau mungkin bisa juga dia tidak menggunakan alat time travel lagi, tetapi dia kayak ya udah ngalur aja mengikuti hidupnya dan mengulang lagi kehidupannya sampai di masa itu. Jadi teorinya di satu timeline ada dua Captain America yang sama. Steve Rogers yang membeku kemudian terbebas dan menjalani kehidupannya sebagai Avengers dan teman-teman hero lainnya, serta versi Captain America yang tua ini yang menyembunyikan dirinya ya teman-teman, dan tidak terlibat dalam konflik apapun sehingga dia aman, tidak ditangkap TVA dan tidak menyebabkan branch timeline. Dan ini semua masih teori guys, tidak ada penjelasan resmi juga dari Marvel Studios yang aku jelaskan di awal tadi tentang bagaimana si Steve Rogers ini menjadi tua, kok bisa ada di timeline utama MCU, dan di akhir kok dia menua seperti itu dan tidak ditangkap oleh TVA jika kita mengikuti series Loki dan juga mengetahui tentang branch timeline dan varian. Sehingga semoga aja project Steve Rogers The Man Out of Time ini beneran dapat dibuat oleh Marvel Studios dan dikembangkan ya guys. Wah, pasti seru banget ya, bisa menjawab banyak pertanyaan para fans after Infinity War, after Endgame juga. Serta apapun yang dilakukan oleh Steve Rogers ini sebenarnya pasti akan memicu terjadinya branch timeline. Pasti keren banget kalau semisal di project Steve Rogers ini bisa memperkenalkan Sharon Rogers, Captain America dari Earth 415. Nah, bisa aja nih dengan semua apa yang dilakukan oleh Steve Rogers ini tanpa disadarinya memicu terjadinya branch timeline yang sedikit demi sedikit mulai tumbuh menjadi multiverse, salah satunya menghasilkan varian Sharon Rogers dari Earth 415. Wow, keren banget pasti ya guys. Faktanya di versi komik Marvel itu sendiri ada salah satu isu komik di Marvel yang membahas khusus tentang Captain America Steve Rogers The Man Out of Time yang rilis tahun 2010, menceritakan perjalanan dan petualangan Steve Rogers pasca ia terbebas dan mencair dari balok es yang membeku
membentukan badannya itu teman-teman. Jadi udah cocok banget ya kalau Marvel Studios mengembangkan dan ngebuat project solo khusus Captain America Steve Rogers, The Man Out of Time. Wah, ini sebenarnya banyak potensi banget sih ya, project The Man Out of Time Steve Rogers ini. Semoga bisa dipertimbangkan kembali oleh Marvel Studios untuk segera dibuat filmnya dan dibuat projectnya. Oke teman-teman semuanya, tulis pendapat kalian di kolom komentar kalau kalian punya teori sendiri terkait Steve Rogers yang menua di akhir film Avengers Endgame. Semoga penjelasan dari video aku ini bisa menghibur kalian semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.